Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara menggunakan fitur breakout room pada Zoom untuk memudahkan kita dalam assign event ya, seperti pada acara conference atau sidang skripsi atau pembelajaran di kelas dan lain sebagainya. Pertama kan kita harus sign in dulu nih. Saya pakai akun saya tapi bukan yang license yang berbayar ya, tapi nanti bakalan mati juga 40 menit. Oke, saya harus masuk dulu ya. Kita harus masuk dulu ke bagian setting. Kita harus aktifkan dulu fitur breakout room-nya sebelum kita host a meeting ya. Jadi kita setting, kita klik. Nah, setelah itu kita pilih in meeting advance ya. Ini adalah fitur breakout room ada di sini. Jadi kita klik dulu, hidupkan dulu. Nah, di sini ada perintah allow host to assign participants to breakout rooms when scheduling. Oke, klik aja. Maksudnya izinkan host untuk membagi partisipan peserta untuk ke room yang sudah dipecah tadi gitu ya. Save. Kemudian kita tinggal klik regenerate di sini. Update failed. Oke, nggak masalah. Coba kita lihat tadi breakout room-nya sudah aktif. Nah, kita coba aja ya. Nah, kalau sudah aktif langsung aja host a meeting. Host a meeting. Klik ya. This my video on, boleh. Ini prosedurnya seperti biasa. Buka Zoom meeting. Nanti kita invite dulu partisipan-partisipannya. Saya akan invite, kemudian saya akan membagi room-nya menjadi beberapa room. Oke. Baiklah, kita lanjut. Setelah kita share link meetingnya dan kemudian sudah ada partisipan yang join seperti ini. Nah, nanti tergantung kepada keperluan dari roomnya ini ya. Nah, ini saya contohkan skema dari sidang skripsi di kampus saya. Jadi kita punya 3 ruangan, di mana masing-masing ruangan itu ada kegiatan ujian, penguji 3 orang, kemudian mahasiswa 1 orang. Jadi hanya ada 4 orang dalam suatu ruangan. Nah, kita berencana akan membuat 3 room ya dari 1 akun. Dan kita juga akunnya sudah berbayar license, kalau nggak salah kurang lebih ya 200.000 per bulan. Nah, itu bisa kita gunakan untuk fitur breakout room. Tapi ini saya cobakan akun yang gratis, nggak berbayar juga bisa ya, sudah aktif breakout rooms-nya. Nah, pertama tentunya kalau untuk membagi room itu di masing-masing room itu nanti akan ada penguji 1 ya, yang berfungsi sebagai moderator juga. Nah, dia harus kita jadikan sebagai co-host. Kenapa? Karena dia nanti akan mengatur apa-apa yang diperlukan dalam ruangan itu. Jadi bukan host utama yang pertama membuka meeting ini ya. Jadi dia kita jadikan co-host. Nah, sekarang saya contohkan misalnya pengujinya ada 3 orang ya. Misalnya Vira. Saya jadikan Vira co-host. Kita tinggal klik di sini. Sorry, mana dia make co-hostnya? No, bukan host. More. Kalau Ida, oh kita nggak bisa co-host ternyata. Nggak bisa ya. Coba kita jadikan host. Nah, tadi kalau saya pakai akun yang berbayar itu bisa menjadi co-host. Tapi kalau sekarang saya coba masing-masingnya saya assign menjadi ini ya, menjadi host, co-host itu nggak bisa, tapi bisanya menjadi host. Reclaim host. Oke. Nah, sekarang saya kembali lagi menjadi host. Harusnya di sini ada co-host. Nah, gini berarti akun yang tidak berbayar itu nggak bisa, nggak ada pengaturan untuk menjadikan partisipan sebagai co-host di masing-masing ruangan, melainkan menjadi host. Jadi hostnya cuma 1. Oke, it's okay. Jadi ini hanya sebagai contoh. Jadi nanti kalau di akun yang berbayar ini bisa menjadi
ada pilihan jadi host, assign 3, kemudian kita tinggal klik di sini breakout room. Nah, assign 10 partisipan, ini kan ada 10 partisipan yang sudah join ya. Mau jadikan 3 room, misalnya dalam satu room ada 4, terus ada 3, ada 3. Oke, kita bisa klik di sini 3. Nah, di sini ada pilihan automatically dan manually. Kalau automatically, si Zoom ini akan membagi mahasiswa menjadi 3 ruangan tanpa mengatur. Jadi terserah dia randomly. Tapi kalau manually kita bisa atur. Kita bikin manually aja. Nah, ini ada breakout room 1. Kita assign. Misalnya ini si hostnya harus menguasai siapa saja yang masuk ke ruang sidang 1, 2, dan 3. Nah, mungkin akan lebih mudah jika host nanti memberikan kode pada nama mahasiswa. Ya, memberikan mahasiswa kode, misalnya kelompok 1 di ruangan 1, mahasiswa nomor urut 1 sampai 5 itu dikasih kode 11, 12, 13, dan sampai 15. Dan kode ini diinformasikan ke mahasiswa mungkin 1 hari sebelum sidang. Jadi mereka membuat akun Zoom-nya dengan langsung ada kodenya. Misalnya 11 Farida Ida. Nah, nanti si host bisa langsung nge-assign Farida Ida masuk ke ruangan 1 dan nomor urut pertama. Karena dalam satu ruangan ada misalnya 5 mahasiswa yang akan ujian. Kemudian kita assign, coba ya, Farida Ida, Gina, sama Hita itu di room 1. Kemudian room 2 yang lebihnya Nabila, room 3, sisanya misal. Nah, setelah saya klik seperti tadi, maka akan muncul di roomnya si partisipan, di gadgetnya partisipan di Zoom-nya itu dia sudah di-assign ke room masing-masing room. Nah, kita sebagai host, kita bisa open all rooms, ya kan? All participants have been invited to join breakout room. Nah, dia sekarang sudah masuk ke room masing-masing. Nah, sekarang kita yang sebagai partisipan mau masuk ke room mana? Karena nggak bisa masuk langsung ke 3 room. Jadi kita bisa satu-satu, misalnya mau monitor room 1, join breakout room. Oke, sekarang posisinya saya sudah berada di ruangan 1 ya, dan hanya ada 4 orang. Saya coba tes ya. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, kedengaran Bu. Waalaikumsalam, sudah terdengar Bu. Iya, ibu-ibu sudah paham ya. Jadi sekarang posisinya ibu-ibu sudah diatur masuk ke room 1. Jadi misalnya ibu-ibu dalam satu hari itu ujiannya ada di room 1. Nih ada Bu Gina, Bu Farida, sama Bu Octavia ya. Sebentar kok saya ini sekarang kita tes ya share screen. Coba saya harus allow dulu partisipan untuk share screen ya. Di sini nggak ada pengaturannya. Pengaturannya adalah di awal ya sebelum kita masuk ke room ini. Coba Ibu Ida Farida bisa di share screen nggak? Ibu Ida Farida bisa di share nggak screennya? Mungkin belum bisa. Kalau belum bisa kita harus leave room dulu. Oke, jangan leave meeting ya, tapi leave breakout room. Kita masuk ke main session. Nah, kita bikin dulu pengaturan untuk partisipan, untuk mengallow mereka agar mereka bisa share screen masing-masing, ya kan? Nah, di sini ada, Anda bisa klik di sini ya. Klik ini, multiple participant can share simultaneously. Nah, ini masih ada yang join, kita admit aja. Oke. Nah, sekarang kondisinya partisipan sudah bisa akan share screen ya. Jadi misalnya saya ingin masuk lagi ke room 1 tadi ya. Saya masuk lagi ke room 1, saya tinggal klik join. Yes. Kita tes ya. Bisa nggak mahasiswanya share screen setelah kita lakukan pengaturan seperti tadi? Oke, joining break room 1. Nice. Oke, you are now in break room. Kita lihat ya, partisipannya cuma 3 kan? Nah, jadi di sini ya. Hidupkan dulu mikrofonnya. Assalamualaikum. Saya sudah bikin pengaturan untuk partisipan agar bisa share screen. Apakah Bu Ida bisa share screen-nya sekarang? Ibu punten, suaranya kurang kedengaran. Oh iya, halo.
Assalamualaikum. Mbak Gina, apakah Mbak Gina sudah bisa share screen? Coba tes share screen-nya. Share screen. Ya, ada tombol hijau di bawah, di bagian menu di bawah ada warna hijau, itu klik aja. Klik terus klik share, biar saya bisa pastikan peserta bisa share screen. Nah, ini kita pastikan bahwa nanti si mahasiswa yang mau present ya mempresentasikan skripsinya bisa share screen di Keluarnya langsung ke app, laptopnya. Bu. Gimana? Keluarnya langsung ke app, Bu. Maksudnya, coba Mbak klik share screen yang di bawah yang hijau. Yang hijau. Terus yang screen, Bu ya? Iya. Klik share. Oh, klik share. Nah, ini ada yang belum kita assign ya, unassign. Jadi Share kita assign whiteboard ya, Bu? satu. Iya, coba. Room 2. Ibu maaf, di situ ada whiteboard sama iPhone Pad, Bu. Ada apa? Nah, ini sudah bisa. Oke. You are viewing Gina Nordiana screen. Oke, paham ya? Jadi nanti kurang lebih Gina sebagai si teruji ya, mahasiswa yang ujian nanti akan seperti ini. Jadi awalnya masuk, terus nanti mahasiswa akan diatur dibagi menjadi beberapa ruangan. Nanti cara share screen-nya seperti ini. Nanti akan saya share ke teman-teman yang lain juga. Oke, terima kasih. Punten, Bu, share screen ini untuk apa, Bu, fungsinya? Share screen ini fungsinya untuk mempresentasikan nanti PowerPoint-nya. Nah, jadi kan kita sidangnya nanti online nih ya. Mahasiswa bisa membuka PowerPoint melalui fitur share screen ini di Zoom masing-masing. Gitu ya. Oh iya, Bu. Ada lagi pertanyaannya? Yang lain? Ibu maaf, ngambilnya di file yang berarti dari kita file ke dokumen ya, Bu? Langsung diklik dokumen atau gimana, Bu? Jadi gini, share screen itu kan artinya berbagi layar. Nah, jadi apapun. Silakan ada pertanyaan terkait dengan share screen ya. Nah, jadi share screen itu bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Nah, jadi share screen itu adalah berbagi layar kepada semua peserta, termasuk si moderator dan host. Jadi apapun yang ada di device Anda, di laptop Anda itu akan muncul di screen-nya orang gitu, di layar orang. Nah, gimana caranya biar jadi nggak nggak upload file, nggak buka file dari komputer, enggak. Makanya si mahasiswa harus menyiapkan PowerPoint yang sudah bentuknya sudah slideshow. Ya, jadi ada tab nanti di komputernya ada tab PowerPoint sama Zoom. Nah, jadi pada saat mahasiswa mau presentasi tinggal buka tab PowerPoint-nya yang sudah di slideshow atau belum nggak apa-apa tinggal slideshow. Udah seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Saya mau masuk ke ruangan yang selanjutnya. Tidak ada ya. Berarti Oke, kita terima nunggu kasih. konfirmasi dari kampus dulu, Bu ya? Ya, nanti akan diinfokan. Kalaupun nanti ada pengkodean, nanti akan dikasih tahu oleh TU ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, coba saya mau keluar dari room ini. Saya pindah ke mbak-mbak yang di room 1 boleh keluar ya. Sudah dijelaskan ya. Silahkan leave meeting boleh. Saya akan pindah ke room 3 yang masih ada teman-teman. Oh, ini ada saya belum join room 2. Ini saya assign ke room 3. Nah, saya akan join ke room 3. Nah, seperti itu ya caranya. Jadi mau pindah ke room 1 dan dari room 1 ke room 2 atau selanjutnya. Oke, kita buka room 3. Kita akan sapa dulu teman-teman yang ada di room 3. Kira-kira paham gak ya mereka tentang cara share screen? Nah, di sini sudah di room 3 ada 4 partisipan. Assalamualaikum. Ibu-ibu, Bu Nia, Bu Sofi, Bu Fira. Ya, oke. Nah, ini paham ya, ibu-ibu ini sudah diatur masuk ke room ini. Jadi nanti ini ibaratnya ruangan sidang ya. Nah, nanti ibu-ibu akan diminta untuk share screen dalam pada saat ibu-ibu mau presentasi. Sudah tahu caranya? Belum, Bu. Nah, Belum, Bu. caranya
Nah, saya setting dulu ya, multiple participant can share simultaneously. Sekarang Bu Nia, contoh ya, Bu Nia klik tombol hijau di bawah, klik ya, kemudian klik share. Nanti dia akan membagikan layar dari device-nya Bu Nia. Coba. Nah, bisa kan? Yang lain bisa lihat Bu Sofi layarnya Bu Nia? Bisa ya? Oke, nanti pada saat ibu-ibu pada saat ibu-ibu presentasi, tinggal klik share screen aja, siapkan PowerPoint-nya. Oke, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Bunia, tolong dimatikan Tidak lagi ada, Bu. share screen-nya, Bunia. Oke, nice. Oke, kalau tidak ada silakan boleh leave. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti sukses ya sidang ataupun kegiatan oral presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di leave. Saya akan leave breakout room. Oke. Nah, sekarang saya akan kembali kepada main session di Zoom tadi ya. Di sini kita masih udah ya. Nah, oke, yang lain mungkin nanti kita share video recordingnya aja biar yang lain juga tahu caranya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.